Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Rahma. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial cara untuk mengisi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, laporan jurnal penutup, dan yang terakhir itu ada neraca saldo setelah penutupan. Untuk tutorialnya, saya mengambil salah satu contoh yaitu PT Elektronik Bersinar. Untuk yang pertama itu ada laporan income statement atau laporan laba rugi. Nah, untuk mengerjakan laporan laba rugi, kita bisa melihat di neraca lajur bagian income statement. Lalu, apa saja sih akun-akun yang dicatat di dalam laporan laba rugi ini? Nah, yang pertama itu ada sales, freight collected, letapi collected, dan sales discount. Keempat akun ini kita simpan di kolom yang pertama. Setelah itu, kita jumlahkan ketiga akun ini, lalu kita selisihkan dengan sales discount, lalu untuk hasilnya kita simpan di kolom yang kedua. Untuk selanjutnya, itu ada cost of goods sold atau harga pokok penjualan, freight paid, dan purchase discount. Ketiga akun ini kita simpan di kolom yang pertama. Setelah itu, kita tinggal jumlahkan kedua akun tadi dan sales dan purchase diskon, lalu hasilnya kita simpan di kolom yang kedua. Nah, untuk selanjutnya, kita tinggal selisihkan antara net sales dan harga pokok penjualan. Lalu untuk hasilnya, kita simpan di kolom yang ketiga di gross profit. Lalu untuk selanjutnya itu ada operating expense atau beban-beban yang dikeluarkan selama periode akuntansi tersebut. Lalu untuk semua nominal beban-beban ini kita simpan di kolom yang pertama, dan untuk setelah itu kita tinggal jumlahkan semua beban, lalu kita simpan di kolom yang ketiga. Nah, setelah itu kita tinggal selisihkan antara gross profit dan juga beban-beban yang tadi kita jumlahkan. Nah, setelah ada hasilnya, kita simpan di kolom yang ketiga di operating profit. Nah, untuk selanjutnya itu ada other income atau expense. Nah, akun-akunnya yaitu other income, dividend income, dan juga interest income. Nah, ketiga akun ini kita simpan di kolom yang pertama, lalu kita jumlahkan, dan hasilnya kita simpan di kolom yang kedua. Nah, untuk selanjutnya itu ada other expense atau beban lainnya, berupa gain loss sales vehicle, terus juga ada bank service charge, dan juga interest expense. Nah, ketiga akun ini kita simpan di kolom yang ke-1, terus juga kita jumlahkan other income ini, lalu hasilnya kita simpan di kolom yang kedua. Nah, setelah itu kita tinggal selisihkan antara other income dan other expense, lalu untuk hasilnya kita simpan di kolom yang ketiga. Nah, setelah ini kita tinggal jumlahkan antara operating profit dan juga other income atau expense. Hasilnya kita simpan di kolom ketiga di earning before tax. Lalu untuk selanjutnya itu ada income tax expense. Kita lihat di neraca lajur income tax expense-nya berapa, lalu kita selisihkan. Lalu setelah itu hasilnya kita simpan di earning after tax di kolom yang ketiga. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Nah, kita tinggal isi deskripsinya dengan balance at Desember 31, 2023. Nah, yang di kolom pertama itu ada retained earning. Kita lihat di neraca lajur retained earning-nya berapa. Lalu di kolom kedua itu ada common stock. Kita lihat juga di neraca lajur common stock-nya berapa. Lalu kita jumlahkan antara retained earning dan common stock. Lalu untuk hasilnya kita simpan di kolom yang kedua. Nah, untuk selanjutnya itu ada net income. Untuk mengisi net income, kita lihat di laporan ikhtisar laba rugi. Nah, karena di laporan PT Elektronik Bersinar ini di laporan laba ruginya itu tidak ada retained earning, jadi kita kosongkan saja.
yang diisi hanya di kolom common stock. Nah, apabila di kolom retained earning dan di common stock di net income ini memiliki nominal, langsung kita jumlahkan saja dan hasilnya kita simpan di kolom yang ketiga di kolom total. Nah, untuk yang terakhir kita tinggal jumlahkan dan deskripsinya kita tulis dengan balance sheet Desember 31, 2023. Kita tinggal jumlahkan yang ada di kolom retained earning berapa, di common stock-nya berapa, dan juga di kolom total itu ada berapa kita jumlahkan. Yang ketiga itu ada laporan neraca. Untuk mengerjakan laporan neraca, kita bisa lihat di neraca lajur bagian balance. Yang pertama itu ada kolom aset. Ya, langsung saja yaitu aset lancar. Kita lihat di neraca lajur aset lancarnya apa saja. Lalu untuk masing-masing saldo kita simpan di kolom yang pertama. Setelah itu kita tinggal jumlahkan aset lancar, lalu hasilnya disimpan di kolom yang kedua. Nah, untuk selanjutnya itu ada aset tetap. Kita lihat di neraca lajurnya, aset tetapnya itu ada apa saja. Setelah itu kita jumlahkan total aset aset tetap, lalu hasilnya kita simpan di kolom yang kedua. Nah, setelah itu kita tinggal jumlahkan antara aset tetap dan aset lancar dan hasilnya kita simpan di kolom ketiga. Selanjutnya itu ada liability dan ekuitas. Kita lihat current liability-nya itu apa saja di neraca lajur kita pindahkan. Setelah itu kita simpan masing-masing saldo di kolom pertama dan kita jumlahkan dari masing-masing saldo tadi kita simpan di kolom yang kedua. Nah, untuk selanjutnya itu ada long term debts atau kewajiban jangka panjang berupa hutang kepada bank, yaitu Bank Mandiri Loan, dan kita simpan di kolom yang ketiga. Nah, setelah itu ada equity berupa retained earning dan common stock. Kita lihat di laporan perubahan modal tadi, lalu kita masukkan, kita simpan di kolom yang kedua. Setelah itu kita jumlahkan equity ada berapa, lalu hasilnya kita simpan di kolom yang ketiga. Setelah itu kita tinggal jumlahkan antara liability dan ekuitas, lalu hasilnya kita simpan di kolom yang ketiga. Nah, untuk yang keempat itu ada laporan arus kas. Nah, yang pertama itu arus kas masuk dari kegiatan operasi berupa pembayaran piutang dagang, pembayaran penjualan tunai, terus juga ada pendapatan bunga. Nah, ketiga akun tadi, masing-masing saldonya kita simpan di kolom yang pertama. Lalu kita jumlahkan dan hasilnya kita simpan di kolom yang ketiga. Untuk selanjutnya yaitu arus kas keluar dari kegiatan operasi berupa pembayaran utang dagang, pembayaran pajak, pembayaran denda, terus juga ada pembayaran gaji, pengisian kembali petty cash, terus juga ada pembayaran bunga. Nah, akun-akun yang tadi kita simpan di kolom yang pertama, lalu kita jumlahkan dan hasilnya kita simpan di kolom yang kedua. Nah, setelah itu kita tinggal selisihkan antara arus kas masuk dari kegiatan operasi dengan arus kas keluar dari kegiatan operasi dan hasilnya kita simpan di kolom yang kedua. Selanjutnya itu ada arus kas masuk dari kegiatan investasi berupa penjualan aktiva tetap. Karena di PT Elektronik itu ada penjualan aset tetap. Terus yang kedua yaitu arus kas keluar dari kegiatan investasi. Karena di PT Elektronik tidak ada, jadi ini tidak diisi. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan dari pendanaan seperti arus kas masuk dari kegiatan pendanaan dan arus kas keluar dari kegiatan pendanaan seperti pembayaran kartu kredit. Terus juga ada pembayaran Bank Mandiri. Nah, setiap akun-akun tadi kita simpan di kolom yang pertama, lalu kita jumlahkan dan hasilnya kita disimpan di kolom yang kedua. Nah, setelah ini kita tinggal selisihkan saja. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal tuliskan
kas pada tanggal 30 November 2023 dan kas pada tanggal 31 Desember 2023. Untuk yang kelima yaitu jurnal penutup. Untuk mengerjakan jurnal penutup, kita lihat di neraca lajur dengan mendebitkan yang kredit dan mengkreditkan yang debit dengan lawan akun income summary atau ikhtisar laba rugi. Akun-akun yang dicatat itu hanya nomor akun 3 sampai dengan seterusnya. Nah, untuk nomor akun 3 ini yang dicatat itu hanya retained earning di bagian debit dan income summary di bagian debit. Nah, untuk melihat retained earning ini kita bisa lihat di laporan ikhtisar laba rugi yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, untuk yang keenam atau yang terakhir ini yaitu neraca saldo setelah penutupan. Nah, untuk mengerjakan ini kita lihat di neraca lajur dan akun-akun yang dicatat ini hanya dari nomor akun 1 sampai dengan nomor akun 3. Nah, untuk retained earning itu kita melihatnya dari laporan perubahan modal yang sudah tadi kita kerjakan dengan saldo normal di kredit, dan untuk hasilnya ini harus balance. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf dengan segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.